Hai Sobat Milenial, komunikasi dan keterbukaan adalah salah satu langkah untuk mencapai suatu hubungan yang harmonis. Namun, ternyata banyak sekali loh pasangan yang tidak terbuka satu sama lain, apalagi soal uang. Tahukah kamu, ternyata masalah komunikasi dan masalah keuangan adalah hal yang paling banyak menyebabkan terjadinya perceraian atau keretakan hubungan. Ada yang mengatakan, jika terlalu terbuka, maka akan timbul ekspektasi yang terlalu besar. Takut pasangannya menjadi matre. Ada yang gengsi, dan ada pula yang takut ketahuan kalau ternyata ia memiliki masalah keuangan. Hal-hal tersebut biasanya terjadi karena kurangnya komunikasi dan keterbukaan antara pasangan, yang seharusnya bisa kita hindari dengan mudah, yaitu menjadi lebih terbuka dengan pasangan kita. Nah, pada episode kali ini, Keuangan Milenial akan membahas tentang bagaimana mengelola keuangan bersama pasangan dan bagaimana kita bisa saling memberikan value terhadap diri maupun pasangan kita. Ada yang mengatakan, di dalam suatu hubungan, jika komunikasi memudar, maka hal lain juga akan ikut memudar. Jadi, hal yang paling penting dalam suatu hubungan adalah menjaga komunikasi kita. Dan tentunya, salah satu hal yang paling challenging atau menantang adalah komunikasi mengenai uang, yang seringkali dianggap tabu untuk dibicarakan. Padahal, komunikasi mengenai uang adalah hal-hal yang paling penting yang perlu dibicarakan sebagai pasangan. Karena menikah bukan hanya sekedar cinta, tetapi menikah adalah perjalanan yang ditempuh bersama seumur hidup. Jadi, dengan adanya keterbukaan tentang keuangan, kita menjadi paham mengenai kelebihan dan kekurangan pasangan kita. Dan kita menjadi bisa merencanakan masa depan bersama. And it's a fun thing to do together. Bayangkan ya, kalau soal uang saja bisa dibicarakan, maka hal lain tentunya sudah lebih mudah lagi. Dan dengan siapa lagi kita merencanakan masa depan kita, kalau bukan dengan pasangan kita sendiri. Pasangan yang cerdas memang sering sekali berdiskusi tentang uang. Karena pasangan yang berencana bersama biasanya memiliki kemungkinan yang jauh lebih besar untuk menjadi bahagia bersama. Kenapa? Karena apa yang menjadi rencana si pria bisa jadi bukan apa yang diinginkan oleh si wanita. Begitu pula sebaliknya. Jadi, kita harus mengetahui apa yang diinginkan oleh pasangan kita juga. Karena itu, kita perlu melakukan proses ini bersama-sama. Yang lucunya, seringkali setelah menikah, kita berasumsi kalau pasangan kita itu bisa membaca apa yang kita pikirkan tanpa adanya komunikasi. Tentunya hal ini adalah hal yang seringkali memicu terjadinya perselisihan dan bahkan pertengkaran. Let's start with value. Menurut David Bach, dalam bukunya Smart Couples Finish Rich, value atau nilai dari segala pemikiran kita atau hal apapun yang melekat pada diri kita seharusnya menjadi apa yang melatar belakangi keputusan yang kita ambil. Coba kita pikirkan sejenak ya. Jika value kita adalah relationship atau hubungan, maka kita akan cenderung untuk lebih memprioritaskan spending atau belanja kita untuk hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain, termasuk dengan pasangan kita. Tetapi, anehnya, seringkali kita lebih terpaku pada barang dibandingkan pada value kita. Hal ini menyebabkan kita menjadi lebih sering berbelanja barang-barang yang terkadang malah tidak sesuai dengan value kita. Yang akhirnya kita menjadi terjebak pada konsumerisme, di mana kita memiliki banyak sekali barang, tetapi anehnya barang-barang tersebut pada akhirnya tidak membuat kita menjadi lebih bahagia. Karena tidak sesuai dengan value yang kita miliki. Hanya kita sendirilah yang mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita. Value inilah yang penting untuk dikomunikasikan dengan pasangan kita.
apa yang sebenarnya menjadi value dari masing-masing pasangan kita dan apa yang ingin dicapai dalam hidup ini. Semakin awal kita mengetahui value kita, maka kita akan semakin sadar akan prioritas kita dan merencanakan keuangan supaya kita bisa hidup sesuai dengan value yang kita miliki. Jadi, langkah awalnya adalah untuk berdiskusi dengan pasangan kita apa yang sebenarnya menjadi value bagi kita. Apakah itu security atau keamanan, freedom atau kebebasan, family atau keluarga, confidence atau kepercayaan diri, health atau kesehatan, relationship atau hubungan, dan masih banyak value-value yang lain. Untuk sesi diskusi ini sangat penting bagi kita untuk bisa jujur dan terbuka dengan pasangan kita dan diri kita sendiri. Sehingga kita bisa mengetahui hal yang benar-benar penting bagi kita. Banyak orang yang sulit membedakan antara value dengan goal. Value adalah mengenai being atau kita ingin menjadi orang yang seperti apa. Sedangkan goal biasanya adalah mengenai having atau barang apa yang ingin kita miliki. So, ingat, value first, goal second. Dan sangat penting untuk mengetahui terlebih dahulu apa value kita sebelum kita membelanjakan uang kita. Karena banyak sekali orang-orang yang berbelanja tanpa kesadaran akan apa yang menjadi value bagi mereka. Sehingga meskipun kita sudah mengeluarkan uang, tetapi kita tidak bisa mendapatkan kepuasan yang setimpal. Sehingga kita menjadi merasa hampa dan tidak bahagia. Tentunya memiliki banyak uang adalah hal yang diinginkan semua orang. Tetapi meskipun begitu, memiliki banyak uang tidak bisa menjadikan kita bahagia jika apa yang kita lakukan itu berkonflik ataupun tidak sesuai dengan value yang kita miliki. Pentingnya sobat milenial untuk mengetahui value kita dan tentunya value dari pasangan kita. Baru setelah itu kita bisa menyusun goals atau tujuan kita secara pribadi maupun dengan pasangan yang akan hidup bersama nantinya. Jadi, ini ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menentukan value kita. Pertama, relax, santai. Ini adalah proses yang santai dan menyenangkan. Kedua, yang paling penting adalah kita harus jujur dan terbuka. Dan tuliskan apa yang benar-benar menjadi value bagi kita. Bukan apa yang terlihat keren. Mulailah dengan pertanyaan yang sederhana. Contohnya, apa yang benar-benar penting untuk kita? Jika kita memiliki uang, apa yang ingin kita belanjakan? Berapa yang akan kita tabung dan investasikan? Sehingga hal tersebut bisa selaras dengan value yang kita miliki. Ketiga, tuliskanlah 5 hal yang menjadi value bagi kita. Yang penting adalah kita harus memiliki komitmen untuk menjalankan rencana kita. Ingat ya, seringkali kita tidak atau belum melakukan hal yang sesuai dengan value kita. Contohnya, banyak orang yang memiliki value-nya security atau keamanan finansial sebagai value. Tetapi jika ditanya, kita malah belum memiliki investasi maupun asuransi yang memadai. Sekarang, setelah kita mengetahui value dari masing-masing pasangan, barulah kita membuat goal dan action plan yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Mulailah dengan meletakkan semua informasi terbuka di atas meja. Dan tuliskanlah keadaan finansial kita pada saat ini. Mulailah dari rekening yang sudah ada, sumber pendapatan, aset-aset, sampai cicilan dan hutang. Transparansi penuh sangat penting untuk membangun kepercayaan dan bekerja sebagai tim bersama pasangan kita. Setelah kita mengetahui posisi finansial kita pada saat ini, saatnya untuk mendiskusikan goal yang ingin kita capai. Tapi ingat ya, harus sejalan dengan value kita. Apakah kita ingin berlibur ke luar negeri, membeli rumah, dan lain sebagainya. Setelah itu, mulailah kita bangun anggaran sederhana bersama. Awal terbaik yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan journaling atau mencatat,
yaitu mencatat semua pengeluaran kita selama 3 bulan, dan di akhir setiap bulannya susunlah pengeluaran itu per kategori. Dan kita akan melihat dengan jelas bagaimana sebenarnya spending pattern kita atau pola belanja kita. Hal ini akan membuat kita memiliki peace of mind atau kedamaian pikiran. Karena kita mengetahui kalau uang yang kita keluarkan itu akan tepat guna dan memang sudah ada alokasinya. Saat ini bukanlah hal yang aneh kalau ternyata istri memiliki income yang tidak kalah dibandingkan dengan suaminya. Dan itu juga sebenarnya bukan hal yang salah. Tetapi tentunya hal ini perlu dibicarakan. Karena jika tidak, ya tentunya bisa menyebabkan perselisihan. Salah satu cara alokasinya adalah dengan membuat 3 akun. Akun suami, akun istri, dan akun bersama. Pertama, kita harus sepakati apa yang akan masuk ke dalam akun bersama. Usahakan hal ini spesifik dan lengkap, sehingga kedepannya tidak terjadi perdebatan. Contohnya, kalau kita mau liburan, itu dari akun bersama atau bukan. Akun pribadi tentunya adalah tabungan untuk diri sendiri yang dapat dibelanjakan untuk apa yang kita inginkan, baik oleh suami maupun istri, tanpa ada pertanyaan ataupun rasa bersalah. Tapi tentunya harus disepakati dulu ya jumlahnya. Dan ingat, prioritas utamanya adalah akun bersama. Nah, gimana sobat milenial? Ternyata tidak terlalu sulit ya mengatur keuangan bersama pasangan, dan proses diskusinya juga menyenangkan kok. Jadi anggaplah ini sesi curhat dari hati ke hati, yang penting jujur dan transparan. Semoga episode kali ini bisa bermanfaat untuk kamu dan pasangan kamu ya.